Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Salazahra, biasa dipanggil Sahila dengan NIM 23612011062. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi sekitar puasa dan Lebaran. Indonesia benar-benar kaya akan tradisi dan budaya, sehingga ajaran agama yang sifatnya garu mahdah, yang syakun mutagoyir dan mutlakoh, tegasnya yang tidak ada ketentuan detail petunjuk pelaksanaannya, mudah berakumulasi dengan tradisi budaya setempat. Tradisi yang pertama itu ada Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini mungkin namanya juga beragam di daerah yang ada di seluruh Nusantara. Kalau yang ada di Madura yaitu Sya'banan, kalau yang ada di Solo dan sekitarnya itu Luahan. Nah, waktunya itu pada tanggal 15 bulan Sya'ban, mulai dari matahari tenggelam atau maghrib sampai larut malam. Acaranya itu beragam, dari antara daerah satu ke daerah yang lain itu tidak sama. Kemarin banyak dari kalangan Islam yang berduyun-duyun ke masjid meramaikan malam nisfu Sya'ban sambil membawa air mineral untuk didoakan. Ada yang baca surah Yasin 3 kali berjamaah dengan diniatkan untuk panjang umur, memperoleh rezeki dan mendapatkan husnul khatimah. Ada juga yang dilanjutkan dengan sholat sunnah. Apa hukum membaca surah Yasin 3 kali dan sholat nisfu Sya'ban? Lalu apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan tuntunan apa yang disunnahkan? Ini banyak muslimin memang yang menyalahgunakan ya, dalil-dalil. Mereka tidak memilah mana dalil yang sahih dan mana dalil yang lemah, apalagi hadis-hadis yang palsu. Hadis yang menjelaskan tentang masalah adanya solat di nisfu Sya'ban, solat secara khusus namanya solat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Hadis yang palsu, maudhu' itu. Yang ada memang adalah fadilah mengerjakan solat malam di nisfu Sya'ban, solat tahajudnya. Solat tahajud seperti biasa, tapi khusus malam nisfu Sya'ban punya fadilah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan giliran nginapnya Nabi SAW di rumahnya. Terbangun tengah malam, dia melihat Nabi SAW tidak ada di sebelahnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terbawa rasa cemburu. Dia memakai bajunya kemudian mengelilingi rumah-rumah Nabi yang lain, ya, istri Nabi yang lain, takut Nabi ada di sana gitu. Diketukin satu-satu, ternyata nggak ada. Lalu Aisyah tergopoh-gopoh pergi ke masjid mendapatkan Nabi SAW sedang sholat. Begitu Nabi SAW lihat Aisyah lagi ngos-ngosan jalan gitu kan, kena buru-buru, kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya saya sholat malam ini karena ini adalah nisfu Sya'ban. Ini hadis yang sahih gitu kan. Dan memang dianjurkan oleh para ulama, mereka mendirikan sholat malam di malam nisfu Sya'ban itu sholat tahajudnya. Tidak ada malam khusus, tidak ada sholat khusus namanya malam nisfu Sya'ban. Siang harinya dianjurkan seseorang berpuasa. Karena Nabi SAW memang memperbanyak puasa. Terlebih lagi nisfu Sya'ban itu, ya, kenanya malamnya itu berarti puasa tanggal 14. Kalaupun nisfu Sya'bannya malam hari ke-15. Dan kita tahu ada puasa Iyamul Bid. Ada 13, 14 dan 15. Itu kita dianjurkan puasa 3 hari. Kan gitu. Tapi tidak diniatkan khusus puasa nisfu Sya'ban, khusus puasa itu. Karena memang secara umum Nabi SAW puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Kalau masalah membaca surah Yasin, ini tidak asing lagi kalau di Indonesia. Semua harus surah Yasin. Pindah rumah Yasin, orang mati Yasin, semua Yasin. Ditanya dalilnya, nggak ada dalil, gitu kan? Hanya karena surah Yasin dikatakan jantungnya Quran. Itu pun hadis yang lemah, karena dalam sanadnya ada orang yang pendusta, gitu kan? Tapi ini diamalkan. Ya. Kalau kita mau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW yang murni, maka tidak mengamalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi membawa air, kemudian secara khusus dibacakan atau ditutupkan dengan surah Yasin, belum pernah ada contoh. Belum pernah ada contoh. Allahu a'lam. Saya tidak menyalahkan ya. Yang mau kerjakan itu silahkan, itu hak dia. Tapi saya pribadi menyarankan, apalagi jemaah yang ikut dengan pengajian saya atau yang mendengarkan ceramah kita, murnikan ibadah kembali kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah mengajarkan semua yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditambah. Kalau kita tambah seperti kita sedang mengatakan, maaf Rasulullah saya lebih paham daripada anda. Nabi nggak pernah baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban, nggak apa-apa kan, bagus. Loh, Nabi mau nggak pernah lakukan. Nabi yang nerima dari langit wahyu nggak pernah lakukan, nggak apa-apa. Berarti sama saja anda bilang, maaf Rasulullah saya lebih ngerti. Kan itu. Ini keliru, nggak boleh. Kan itu. Jangan tambah-tambah agama, biarkan dalam keadaan murni. Sedangkan murni saya sudah banyak sekali yang kita bengkalekan, apalagi kalau ditambah-tambah. Gitu. Tradisi yang selanjutnya itu ada menggengan. Menggengan itu diambil dari kata menggang yang berarti menahan, dalam kata lain itu menahan makan, menahan minum, dan menahan nafsu. Tradisi ini diadakan 1 minggu menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini tentu merupakan warisan para wali songo, khususnya wali Tenelon atau 3 wali.
yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan Sunan Giri. Di tradisi Magelangan ini tuh tradisinya bermacam-macam, ada yang nyekar atau ziarah ke kuburan untuk membersihkan kuburan dan juga berdoa. Ada juga selamatan bersama, kemudian didoakan dan dimakan bersama, sisanya dibagi atau dibawa pulang. Dan juga ada yang khas itu membuat kue apem. Tradisi yang selanjutnya itu ada tradisi laburan. Nah, tradisi laburan ini tuh seperti tradisi untuk membersihkan rumah atau mengecat rumah sehingga rumahnya itu kelihatan nampak bersih seperti baru. Untuk tradisi yang keempat, yakni itu ada tradisi lebaran. Di saat-saat menanti lebaran tiba, ada juga tradisi lebaran yang di bahasa Jawa itu yang berarti kata luber menjadi meluber, yang berarti melimpah, maksudnya dengan berbagi dengan sesama. Tradisi ini adalah semangat bersedekah atau mengeluarkan zakat mal, khususnya zakat fitrah bagi muslim dan muslimat, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, di hari fitri sebelum sholat id dilaksanakan untuk diberikan kepada mereka yang berhak melalui amil zakat yang dibentuk di setiap musola atau masjid terdekat. Bulan Ramadan hanya tinggal hitungan hari lagi akan berakhir. Salah satu ibadah di bulan Ramadan yang tak boleh tertinggal adalah membayar zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu wajib. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa hukum zakat fitrah itu wajib bagi tiap jiwa yang termasuk poin-poin berikut ini. Yang pertama, mukallaf atau terbebani syariat, yakni muslim, baligh, dan berakal. Kemudian mendapatkan waktu diwajibkannya zakat fitrah, yaitu tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Selanjutnya, yang mudah membayar zakat fitrah, yaitu punya harta berlebih untuk diri dan keluarga pada malam Idul Fitri. Hikmah pensyariatan zakat fitrah ini tercermin dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Seseorang terkena kewajiban zakat fitrah apabila ia bertemu dengan tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat untuk berbuka dari Ramadan atau zakat fitri. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita bisa tahu bahwa seorang muslim yang masih hidup sampai matahari tenggelam pada malam Idul Fitri, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Namun jika ia meninggal dunia sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Pun siapa saja yang lahir di bulan Ramadan sebelum tenggelamnya matahari dari hari terakhir Ramadan, dan ia terus hidup hingga matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah. Akan tetapi, jika lahir setelah tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, tidak ada kewajiban zakat fitrah untuknya. Hal ini juga berlaku untuk orang yang masuk Islam sebelum atau sesudah tenggelamnya matahari tadi. Begitu pula hal ini berlaku jika ada yang menikah di bulan Ramadan. Sampai tenggelamnya matahari dari akhir Ramadan, ia masih beristri, maka ia menanggung zakat fitrah istrinya. Namun jika menikahnya setelah tenggelam matahari, tidak wajib baginya menanggung zakat fitrah istrinya. Nah, apabila telah terpenuhi syarat-syarat tadi, maka wajib bagi seorang mukallaf, yakni muslim baligh berakal, untuk menunaikan zakat fitrah bagi dirinya masing-masing. Ia juga wajib menunaikan zakat fitrah untuk orang yang ditanggung nafkahnya karena sebab pernikahan, hubungan kerabat, menjadi pembantu atau pelayan di rumah. Kesimpulannya, seseorang menanggung zakat fitrah yang pertama untuk istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anak yang wajib ia nafkahi meskipun mereka telah dewasa. Seperti anak yang kena penyakit kronis atau gila yang tidak punya kemampuan mencari nafkah. Kemudian pembantunya dan pembantu istrinya jika ia membutuhkan atau yang melayani kebutuhannya secara umum. Ada beberapa catatan yang mesti diperhatikan dalam pembahasan orang yang menanggung zakat fitrah orang lain ini. Yang pertama, anak yang punya kelapangan nafkah hendaklah menanggung zakat fitrah untuk istri dari ayah atau ibu tiri. Tetapi hal itu tidaklah wajib baginya. Kedua,
Seorang ayah tidaklah wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah untuk istri dari anak laki-lakinya atau menantunya. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu' dinukil dari Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Ketiga, adapun anak yang sudah dewasa atau baligh dan mampu dalam hal nafkah, tidak diwajibkan bagi ayahnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah boleh dibayarkan asalkan dengan adanya izin dari anak tersebut. Keempat, untuk kerabat, boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka, asalkan dengan izin mereka juga. Kelima, dalam hal mengeluarkan zakat fitrah, jika akhirnya punya kelebihan makanan yang terbatas, yang menjadi urutan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah yang pertama, dirinya sendiri, istrinya, anak yang paling kecil, ayahnya, ibunya, dan anaknya yang besar yang tidak mampu bekerja. Kemudian yang keenam, jika seseorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau untuk satu orang, wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri. Jika dia mementingkan orang lain dalam kondisi ini, maka zakat fitrahnya tidaklah sah. Catatan terakhir, jika istri kaya, sedangkan suami orang yang susah, maka istri tidaklah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Tetapi hanya sekedar disunahkan ia mengeluarkannya agar selamat dari khilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama. Semoga pembahasan mengenai zakat fitrah ini bisa benar-benar dipahami oleh segenap kaum muslimin, agar zakat yang ia keluarkan bisa benar-benar memenuhi kewajibannya dan bisa mendatangkan pahala baginya. Amin. Yang kelima ini ada tradisi lebaran. Nah, tradisi lebaran ini tuh nggak asing bagi kita semua, khususnya di negara Indonesia. Nah, kata lebaran itu berasal dari ungkapan bahasa Jawa yang berarti wisbar. Dari kata bubar disingkat menjadi bar, yang artinya sudah selesai. Maksudnya itu puasanya sudah selesai. Istilah lainnya itu adalah telasan, dari kata telas, yang artinya habis. Maksudnya dosa-dosanya sudah habis dibakar oleh puasanya. Nah, dalam istilah agama itu disebut Idul Fitri, kembali ke fitrah. Artinya kalau puasanya diterima, maka yang berpuasa dapat dipastikan dosa-dosanya akan terhapus atau kembali ke titik nol. Artinya tidak mempunyai dosa lagi. Selanjutnya itu ada tradisi leburan. Setelah lebaran tiba, timbul tradisi berikutnya, yakni tradisi leburan. Seolah mengiringi tradisi-tradisi yang lainnya dari kata lebur yang berarti hancur berkeping-keping. Maksudnya itu adalah dosa-dosa sesama hamba akan disamakan dengan dosa-dosa kepada Sang Kholik yang sudah lebar atau telas. Nah, untuk dosa-dosa yang sudah habis ini itu tuh habis melalui amalan-amalan di bulan Ramadan dengan cara mengunjungi atau silaturahmi kepada sanak famili, kerabat terdekat, dan handai tolan teman sejawat dengan niatan minta maaf atas segala dosa dan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Yang selanjutnya itu ada tradisi mudik. Nah, tradisi mudik ini biasanya itu menjelang lebaran tiba, orang-orang yang bekerja atau mengais rezeki di luar daerahnya itu biasanya mudik dengan artian berlayar atau pulang ke udik atau pulang kampung gitu, yang artinya keduanya adalah pulang kampung. Nah, namanya mereka ingin merayakan hari kemenangan atau hari raya Idul Fitri tersebut di daerahnya masing-masing. Selanjutnya itu ada tradisi kupatan atau lontongan. Memasuki hari ke-7 lebaran, itu tuh biasanya dirayakan juga oleh masyarakat, khususnya orang Jawa, dengan istilah kupatan atau hari raya ke-7, karena sajian menu utamanya adalah ketupat yang memiliki atau makna filosofi yang sangat mendalam. Di Madura disebut dengan telasan peto atau 7 karena dilaksanakan pada hari ke-7 setelah lebaran, atau lontongan karena sajian menu utamanya adalah lontong. Dan yang terakhir itu ada tradisi halal bihalal. Nah, tradisi halal bihalal ini itu sebenarnya dari tradisi leburan dalam bentuk baru. Nah, bentuk lamanya itu leburan ini dilaksanakan dengan cara mengunjungi sanak famili, kerabat terdekat, handai tolan dari rumah ke rumah, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Nah, kalau halal bihalal itu waktunya itu hanya sekejap atau sekali bertemu itu orang banyak. Inti ajarannya itu sama dengan silaturahmi dan saling menghalalkan atau memaafkan kesalahan yang ada. Karenanya dinamakan halal bihalal itu, atau kata lain itu halal dengan halal atau saling menghalalkan.